Oke, kita sudah menginjak ke pelan-pelan untuk bahasa isyarat ya. Selanjutnya setelah bahasa oral, kita menggunakan bahasa manual. Selain saya menggunakan bahasa isyarat, saya juga harus menggunakan bahasa isyarat, bahasa oral. Saya tidak boleh menggunakan hanya sekedar oral saja atau isyarat saja, tidak boleh, harus semuanya. Sedangkan yang selanjutnya adalah komunikasi total, kontal. Itu digunakan wajib seorang JBI, juru bahasa isyarat itu harus menggunakan dua isyarat ini. Itu. Lanjut Mas. Ya, kita langsung masuk ke bahasa isyarat. Nah, sebelum kita komunikasi tentang bahasa isyarat, kita alangkah baiknya mengetahui cara etika berkomunikasi dengan mereka. Jadi untuk komunikasi dengan mereka itu beda seperti kita sama teman-teman kayak gini, beda sekali. Mereka punya etika atau bahasa sopan santun yang versinya mereka. Sopan santun versi kita belum tentu sopan santun versinya mereka. Karena kita kalau masih usia anak itu masih egosentrisnya masih tinggi, ya kita harus mengikuti aturannya mereka. Kecuali nanti kalau mereka sudah di dunia pekerjaan dan sebagainya, biasanya mereka sudah menyesuaikan dengan kita. Yang selanjutnya yang pertama adalah tepuk pundak tuli. Mungkin saya butuh volunteer dua saja. Silakan maju ke sini. Kita langsung praktek saja. Silakan buat dua, boleh maju ke sini. Oke. Kita anggap saja kita mau komunikasi ya. Kita yang saling membelakangi. Mbaknya dihadapnya di sini. Oke, kita mau komunikasi. Ini anggapnya mbaknya tuli ya. Mbaknya tuli ini bukan tuli. Yang pertama adalah tepuk pundak tuli. Mbak harus hadap sini, ditepuk. Oke. Kalau ditepuk itu teman tuli itu langsung membalikkan badan. Berarti mereka mau diajak komunikasi. Sedangkan ketika ditepuk mereka tidak ada respon jalan, jangan dipaksakan. Mereka tidak mau. Oke? Oke, kita tepuk hadap sini berhadapan. Oke, setelah ditepuk ya. Oke, berhadapan. Oke. Ini langkah pertama. Yang kedua saling berhadapan. Kalau sudah menepuk, sudah berhadapan, jangan pernah membuang muka. Harus selalu fokus dengan mata, harus difokuskan. Oke. Selanjutnya tidak menggunakan masker yang saya sampaikan di depan, tidak menggunakan masker. Yang selanjutnya jangan takut. Kalau sudah mau berkomunikasi dengan teman tuli, jangan takut. Selanjutnya jangan bicara sendiri, tidak boleh bicara sendiri. Nah, kita sudah masuk ke etikanya seperti itu ya. Setelah ditepuk, hadapan langsung ditatap. Kita mau menanyakan apa? Gitu. Selanjutnya mungkin cara sengaja. Saya bilang di SLB YAT. YAT itu dia konsentrasinya adalah di bahasa umum. Bahasa isyaratnya sana itu tidak begitu cenderung, tapi juga bagus, tapi tidak cenderung. Ya, saya tekankan kalau di sana adalah bahasa oral. Kita menggunakan ulang. Oke, setelah tadi ditepuk, itu langsung kita menyampaikan maksud tujuan kita mau tanya apa itu disampaikan. Itu ya, silakan. Terima kasih. Untuk selanjutnya. Mungkin kita sebelum masuk ke bahasa isyarat dasar, nanti bahasa isyarat itu ada dua jenis. Yang pertama CB, yang kedua BSD. Oke. Selanjutnya bahasa isyarat itu juga ada tiap huruf dan tiap kata. Kalau untuk profesional itu menggunakan tiap kata, contohnya kamu, makan, kantor dan sebagainya sudah menggunakan tiap kata. Tetapi karena ini baru awal, tidak mungkin sekali nanti saya berkali bahasa tiap kata juga terlalu banyak. Yang kita perlu adalah mengenal bahasa abjad dulu saja. Karena itu ketika panjenengan semuanya mau menanyakan apa, tidak tahu bahasa isyaratnya, diijaz saja, itu sudah selesai.
Dieja tapi dengan vokalnya jelas. Dieja A, B, C, supaya kamu menanyakan nama. Menanyakan nama dieja nama. Kalau isyaratnya nama kan itu dieja boleh. Nah, syaratnya kalau sekarang karena kita belum waktu yang singkat sekali, saya tekankan harus bisa untuk abjad huruf. Karena saya khawatir kalau biasa BYAT itu pengalaman saya, karena di sana itu dituju untuk hampir tiap hari pasti ada mahasiswa di sana. Dan di sana itu memang tidak hanya sekedar kita datang selesai, tidak, mereka itu pasti akan kayak uji kita. Karena memang grade-nya di SLB di Kabupaten Klaten dari SDM-nya luar biasa. Dari kepala sekolahnya, nanti pendamping-pendampingnya itu teliti sekali. Gitu. Mungkin kalau ini ya contoh bahasa isyarat itu, kalau ini itu I love you. Kalau dieja ya I love you. Kalau ini sudah menunjukkan I love you secara aja. Nah, sedikit pengetahuan dulu tentang dua jenis bahasa isyarat. Karena apa? Di YAT itu ada dua versi bahasa yang berjalan di sana. Karena dia adalah calon SLB negeri, pasti menggunakan bahasa CB, pasti CB. Dan nanti saya bekalin pertanyaan. Sebenarnya di sana juga hampir semua ya akrab dengan saya, teman-teman saya, pasti kemungkinan besar nanti ditanya ketika yang membekali bahasa isyarat siapa gitu. Nanti saya sebut nama saya, insya Allah aman. Aman. Nah, nanti kalau di sana Bapak Ibu guru itu kebanyakan menggunakan CB, sistem bahasa isyarat Indonesia. Ini memang dibuat oleh negara. Ciri khasnya nanti bisa dilihat teman-teman. Mereka menggunakan satu tangan saja. A, B, C, D dan seterusnya pakai tangan. Isyaratnya semua pakai satu tangan. Itu ada beberapa kekurangan kelebihan, tidak akan saya bahas. Untuk selanjutnya bahasa isyarat besok bedakan. Ketika teman guru itu ngajak berkomunikasi dengan tulinya, itu biasanya menggunakan satu tangan, karena mereka menggunakan CD-nya. Dia menggunakan CD karena orang pemerintah menggunakan CD-nya. Tetapi coba perhatikan ketika teman-teman tuli, siswanya ngobrol dengan sesama siswa, itu menggunakan dua tangan, A, B, C dan seterusnya. Itu. Tetapi artinya sebenarnya sama saja. Cuma untuk basic itu kita lebih gampang. Kalau ini dalam waktu yang sesingkat ini saya ajarkan CB, bisa hafal 5 huruf itu udah bagus. Tapi nanti kalau kita belajar basic insya Allah langsung bisa insya Allah. Karena target kita adalah berkomunikasi dengan tulinya, bukan dengan gurunya. Gitu. Kita cari simpelnya saja. Mungkin itu Mas, lanjut Mas. Ya, untuk juru bahasa isyarat lanjut mau. Oke. Ini contoh bahasa isyarat. Ada yang tahu? Santai saja, nggak usah tegang. Ada yang tahu? Ada yang tahu bahasa isyaratnya apa? Artinya apa? Yang ini artinya membantu. Ini adalah JPI. ini JPI, juru bahasa isyarat. Juru bahasa isyarat yang atas membantu. Ini membantu menolong. Ini juru bahasa isyarat. Jadi ini artinya adalah juru bahasa isyarat membantu. Tetapi dengan kosakata tuli itu dibalik-balik. Lanjut Mas. Lanjut. Oke, kita langsung masuk ke Besindonya. Tapi sebelum kita bahas kata-kata di dalam ini, saya jujurnya tidak yakin, walaupun ini singkat, tapi saya tidak yakin bisa menghafal dalam waktu singkat ini. Makanya
ketika nanti gunung kita bisa berkali dengan memijak. Gitu ya. Oke. Ini abjadnya, kita langsung ambil ke desimilnya saja. Abjadnya mungkin kita baru-baru dulu, nanti kita urutkan. A, B, induknya adalah di tangan kanan. B, C, D, E, F, G, ya, ke belakang. Ya. Ini ya. Dan kita cuma punya space segini nih. Tadi nggak boleh sampai atas. Kita space-nya cuma segini. Jadi tidak boleh posisi saya di atas itu tidak boleh. Kita harus di depan dada. F, G, H, hidupnya di kanan bukan? Dukun Pak Agung. Dukun boten. H, ini di sini ya. H, Hidupnya kanan ya? I, J, gitu. J, K, L, M kakinya 3, M, N 2, N, O, P. Kalau tadi D ini, P kecil, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Balik. Ya, balik. Ke kanan. Kanan. Ya. Kanan. G, Z. Oke, gitu ya. Nah, kita ulangi lagi. Coba aja. A, B, C, D, E, kanan. E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, ya depan, N, O, P, kecil, P, Q, F, S, T, U, V, W, X, Y, Tarik. Z. Oke, bisa kan? Tepuk tangan buat kita semua. Tepuk tangannya gini. Itu perlu besok kalau teman-teman ketika ada kegiatan, teman-teman tepuk tangan gini pasti ditinggal sama mereka, karena tidak menghormati mereka. Tepuk tangannya gini. Terus kalau mau menyapa halo gitu? Halo sama. Nanti kita menginjak sebelum ke berkata, modalnya adalah abjad dulu. Sekarang saling berhadapan. Ini berapa? 10 ya? 10 saling berhadapan. Oh 9 kurang 9 yang ini 3. Sekarang mengeja abjadnya masing-masing. Tapi harus dengan pola ya. Seumpama nama saya Heta. H, I, F, T, A. Oke. Yang lawannya yang membaca bahasa isyarat ya, mengucapkan ya, kan ya.
pesan, nanti ganti. Ya, gantian dulu, silakan. Ah, mulutnya silakan. Oke. Oke. Ya. Silakan. Jadi Nanti ya. Oke, gantian terus. Ya. Coba sekali lagi. Oke, itu ya. Ini kita ulangi sekali lagi untuk mengenal abjadnya. Agak cepat ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Oke, paham kan? Lanjut mas. Nah kalau kita mengenal apa sibinya ini sekedar pengetahuan aja. Cuma waktu berapa menit tadi saya yakin belum bisa. Karena memang lebih rumit mereka. Gitu. Lanjut mas. Nah ini beberapa bahasa yang mereka gunakan. Siapa yang bisa mengartikan? Besok kalau seumpama teman-teman menulis dan ditanyakan ke mereka ya mereka menulis ya seperti ini. Ini bahasanya mereka aslinya seperti ini. Ini bahasanya mereka. Rumit kan, memang rumit. Mereka bahasanya rumit. Nah, sekarang kalau besok ditanya apa ya? Ini pertanyaan lanjut dulu mas. Dasar karena kalau lanjut mas, kalau dia besok sudah komunikasi, pasti akan menanyakan sesuatu ke teman-teman semua. Itu pasti. Sebelum ini ya kita menanyakan ini, saya bekali dulu potensi-potensi yang bakalan ditanyakan. Saya yakin bakalan ditanyakan sama mereka. Tahu? Soalnya kalau yang YAT itu orangnya aktif-aktif, walaupun anak-anak itu aktif-aktif. Ketika sudah membuka komunikasi bakalan aktif sekali. Mungkin itu. Mungkin kita aktivitas kuliah. Ya. Kalau bahasa isyaratnya kuliah kalau ditanyakan masih pertanyaan dua, kerja atau kuliah biasanya ya. Kalau kerja itu gini, kerja kamu kerja lah. Kalau kuliah kuliah yang dibahas kuliah aja, kuliah. Nah nanti kuliah di mana? Apa? Universitas Aisyah. Universitas itu gitu. Universitas dari depan ke belakang. Universitas Aisyah. Samsuriah. Karena dulu saya suruh dibuatkan apa? Jinglenya Muhammadiyah itu Samsuriah. Aisyah. Surakarta dan Solo sama. Surakarta. Aisyah. Ingat-ingat ya. Universitas Aisyah Surakarta. Prodi atau jurusan?
Prodi fakultas ya. Fakultas Ilmu Kesehatan. Fakultas itu isyaratnya gitu. Fakultas Ilmu Ilmu. Kesehatan. Pas ilmu tadi tanya yang ini juga gini atau gini? Apa? Untuk ilmu. Ilmu gini. Oh gini aja. Ilmu. Ilmu Kesehatan. Jurusannya? Jurusan berarti prodi ya? Iya. Prodi. Prodi. Perawat itu syaratnya dua. Turun. Kalau gini aja, satu aja perawat. Kalau habis gini terus gendong itu beda. Perawat bidan. Ya, udah ya besok buat pengenalan. Karena jujur Pak Agung, kalau di GAT itu memang kritis sekali dari guru sama siswanya itu kritis sekali. Karena di sana gudangnya bahasa isyarat di sana. Besok coba saya komunikasikan, saya buka komunikasi. Gitu. Oke? Tadi Universitas Aisyah Surakarta. Fakultas Ilmu Kesehatan. Prodi Keperawatan. Oke, tepuk tangan. Wahyu. Oke. Lagi ya. Kemarin tuh besok tugas apa? Ke dalam kesana itu dalam magang Pak? Enggak. Penyuluhan, mitigasi. Sosialisasi, oke. Mitigasi ya. Penyuluhan itu bahasa syaratnya gitu. Sosialisasi penyuluhan. Satu tangan. Sosialisasi. Kalau dua, pelayanan. Ya. Sosialisasi untuk Sosialisasi. geraknya itu sekali atau dua kali atau berapa kali? Berkali-kali. Oh, sosialisasi. Oke, lanjut. Mungkin ada tanyakan dulu, mungkin tanyaan apa tentang perkuliahan dulu. Oke. Ini aja. Apa mengaku sehat? Yang pertama kita perkenalan nama dulu. Kalau ditanya, biasanya mereka yang ditanya pertama adalah nama. Nanti ada dua versi misalkan nama. Yang pertama gini, nama kamu siapa? Ini di bawah dagu. Ya, siapa? Ini nama boleh gini, boleh gini, Oh, kalau yang ini sama aja. Nama. Tapi kalau di sini ada juga, sini juga sekolah. Artinya sekolah, nama. Tapi kebanyakan namanya gini. Namanya gini. Nama kamu siapa? Kalau jawab, nama saya Ija. Silakan. oh Silakan Ija. Gitu. Nah, mereka juga kalau nama nanti juga akan Ija juga, tapi biasanya di belakang akan ditambahi namanya nama isyarat. Nama isyarat. Jangan kaget. Nama isyarat. Coba nama saya sudah saya Ija, nama isyaratnya nama isyarat. oh yang Pakai kacamata. Ya itu beda-beda. Kalau mereka pasti akan menunjukkan nama isyaratnya mereka. Tapi nanti kalau teman-teman sudah akrab juga teman-teman bakalan dikasih nama isyarat. Seumpama pandangan pertama apa itu pakai behel atau pakai apa, biasanya itu nama isyaratnya. Nanti akan dikasih. Nanti buat kejutan di sana aja. Itu. Terus selanjutnya yang saya tanyakan tadi apa yang saya sampaikan, kamu kerja atau udah untuk kuliah, yaitu kalau ini kerja, kalau ini kuliah. Nah, paling pertanyaan itu gimana? Siapa? Apa itu? Apa? Sekali aja. Apa? Kalau
berkali-kali bagaimana? Apa? Siapa? Kapan? 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 Gimana? 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 Ini anu ya, teman-teman sambil membayangkan kata tanya ini mau menanyakan apa? Silahkan nanti sampaikan ke saya. Mungkin ada besok mau menanyakan ke anak-anak tuli apa atau apa, silahkan. Karena saya belum ada skenario nya, nanti kalau silahkan ada mungkin potensi pertanyaan yang akan ditanyakan apa, langsung sampaikan. Gitu aja. Terus kapan, di mana, berapa? Berapa sih? Gimana? Ini kalau gini berapa? Kalau ini jumlah sesama. Hati-hati ya. Oh berarti jadi ini jadi telunjuk ke Ini dulu. Kalau teman-teman mau menanyakan berapa umur kamu, kalau malah keliru berapa kali kalian hubungan sesama seksual. Hati-hati. Makanya kalau berapa itu jangan kebalik. Ingat-ingat sekali. Kebalik nanti fatal. Kalian langsung dia lagi. Berapa? Ini khusus Mas Marsito aja biasanya. Oke Mas? Berapa? Oke? Kenapa? Kalau tadi apa gini? sekali. Apa? Bagaimana? Kalau kenapa gini dulu. Kenapa? Kenapa? Ya. Kenapa? Ini kita ulangi. Apa? Bagaimana? Kenapa? Siapa? Kapan? Di mana? Berapa? 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 Jangan kebalik. Ininya dulu. Berapa? Telunjuk yang dibuka. Berapa? Oke, berapa? Itu. Ada pertanyaan dulu sebelum lanjut. Karena ini kata tanya itu dasar sekali untuk kita nanti pun tidak ke situ. Kapan? Ya. Ada pertanyaan lagi, monggo. Gimana? Ada Mas. Kalau kata hukum tidak belum saatnya. Nah, keluarga. Nanti kan pasti menanyakan apa? Keluarga ya, anggota keluarga. Bahasa isyaratnya keluarga itu adikan. Kayak Jaringnya gini, kasih jempol. Kalau kecil kelas, gini. Ini di ya putar ke depan. ini. Keseliruan ini. Ke depan. Dari Ikut ini. kan? Set. Dari. Nah, betul. Ya. Kalau kecil itu kelas. Kalau kecil Nanti ditanya kelas berapa? Kelas. Dia sudah paham. Oh berarti berapa? Berapa? Ya, boleh apa kelas berapa? Atau berapa kelas? Gitu. Iya. Ini kelas. Kalau keluarga besar. Oh. Nah, betul. Keluarga itu. Kecil kelas. Ini tadi kan Ini. kelas kecil. Keluarga. Nah, betul. Kelas. Yang gini. Keluarga. Oke, kelas keluarga. Selanjutnya kita ibu. Ibu itu cegahnya pakai aktif. Ibu. Bapak tulis.
Kalau perempuan, laki-laki, Oh ini. ya, ibu, bapak, perempuan, laki-laki. Selanjutnya kakak, Perempuan. kakak, Kakak. naik, kakak, Oh kakak. ya, kakak, Kakak naik. adik, adik, turun, adik, kakek, Jinggot. kakek, ya, nenek, Kakek. om, Hmm. kosong, om, ya, tante, t, tante, tante, Tante. Tante. orang tua, kita orang tua, tua, Tua. Orang tua. orang tua, Tua. oke, kita ulang lagi, keluarga, Sehat. Keluarga. Besar. ya, Keluarga. kita tambahin anggota keluarga, anggota, anggota keluarga, Anggota. Keluarga. keluarga, Anggota. oke, ibu, Keluarga. ibu, bapak, Bapak. bapak, kakak, Kakak. adik, Adik. kakek, Kakek. nenek, Nenek. om, Om. tante, Tante. tante, tante, Tante. orang tua, Orang tua. Oke, tua. oke, lanjut Mas. Tua. Nah, nanti kita lihat apa? Kayak ini juga penting untuk bahasa ekspresi. Yang pertama adalah marah. Marah itu bahasa Jawa itu. Marah. Wah. Tapi juga wajah harus menunjukkan marah. Jangan marah. Ya. Marahnya tanpa Sedih. energi. Sedih itu gini. Bahagia. Lelah. Oh, Senang. Senang sama. Oke, lanjut Mas. oh senang bertemu kamu. Senang bertemu Enggak ya? kamu. Bertemu. Mungkin sekilas saja soalnya nanti kayak juga penting untuk Bisa ada hari itu hari Dan hari hari minggu M G M D ini M bulan G. Bulan kanan kiri. yang gini bulan Bulan. tahun kalau minggu tadi pakai M kalau tahun enggak cuma gini tahun tanggal Tahun sama Ki nanti bedanya? apa Tahun sama Ki. itu kalau angka dilanjutkan dengan G itu otomatis menjadi tahun. Seumpama 7 tahun, 8 tahun. Ya. Sekarang bulan sudah, Bulan. tahun sudah, tanggal. Ya. Tanggal. Tanggal hari ini. Hari Hari ini. ini. Kalau gini tadi hari Iya. dari Besok kemarin sekarang. Oke. Lanjut Mas. Ini nama-nama hari. Nama-nama hari kita harus tahu juga nanti kalau bisa napas hari apa. Senin ya. Senin. 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 Selasa. Selasa. Rabu. Rabu kayak R kan? Rabu. Kamis. 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 Bulan Jumat. J. Jumat. Sabtu. Sabtu. Tiga di kesan. Sabtu. Minggu.
kita bencana. Bencana itu bahasa isyaratnya gini. Bencana. Oke, bencana. Yang utama ada apa ya? Bencana banjir. Banjir. Bencana. Kayak air naik. Banjir. Banjir. Selanjutnya gempa bumi. Gempa. Bencana. Selanjutnya Gempa. gunung meletus. Gunung meletus. Tanah longsor. Gunung. Gunung. Tanah longsor. Gunung. Ya. Yang Ini baru COVID. Gunung. COVID. Oh, sudah enggak lupa. COVID. COVID. Lanjut Mas. Bulan. Nanti setelah bulan kita baru kita bahas ini. Kita bulan. Tadi siapa yang ingat bulan? Bulan. Ya, oke, bulan. Yang pertama Januari. Trompet tahun baru. Januari, Februari, F, kalender. Februari, Februari. Februari. Maret, Maret. April, Kartini, April. Mei, apa Waisak, Mei, Juni, Juni. masuk ini, Oh, Juni, ini. Juni. Juli, kalau kita ini Juli. ya, Juni, Juni. Juli, Agustusnya Agustus, itu September, September, Oktober, November ada hari apa? Pahlawan. November, Desember adalah Natal. Desember. Ya, kita ulangi lagi. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Mei. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Oke. Sekarang kita mengisyaratkan tanggal. Sekarang tanggal berapa? 25. 25 Mei. Sekarang hari Senin. Tanggalnya nggak usah pakai tanggal. Hari Senin 25 Mei 3. Oh, 3. Mei Mei. 2026 langsung dulu. Itu menunjukkan tahun 2026. Ya, menunjukkan tahun 2026. Selanjutnya kita mulai besok simulasinya gempa bumi. Jadi kita langsung mengisyaratkan ini aja. Yang pertama, Jalur keluar saat ada darurat. caranya gitu. Ini darurat. Jadi kalau isyarat ini Tidak semua saya ambil kayak saat keadaan itu tidak saya ambil. Nanti malah mereka malah bingung. Kita ambil kata pokoknya saja. jalur keluar darurat dan ancaman itu hampir sama. Biasanya isyaratnya juga sama. Darurat dan ancaman. Selanjutnya dampak dari gempa bumi yaitu dampak. Kalau mau kata hubung dari itu pilih. Tarik dari
Kalau manisnya pakai kata itu. Dampak dari gempa bumi, yaitu itu arti Indonesia. Bisa tidak? Atau dampak dari gempa Anu bumi aja. apa? Ininya 3 kali. Ya. Tapi kalau saya mending dampak dari gempa. Ya. Gempa. Kalau buminya tidak disebut gitu. Gempa itu otomatis gempa bumi. Kalau buminya gini, bumi. Tapi dia tidak bisa disebut. Jadi yang kedua adalah dampak dari gempa. Oke. Dampak dari gempa. Yang ketiga adalah tempat aman untuk berlindung saat gempa di kelas. tempat aman untuk berlindung, bisa gini, berlindung dari gempa bumi. Dari saat gempa di kelas. Langsung kelas aja. Sekali lagi ya. Tempat aman berlindung saat gempa di kelas. Kecil kelas. Di kelas. Ketiga. Yang selanjutnya bunyi peringatan tanda bahaya. Bunyi peringatan. Jangan kalau gini pemerintahan kecil. Peringatan tanda bahaya. Tanda bahaya. Bahaya yang darurat sama. 1, 2, 3. Kita ulangi lagi ya. Yang pertama ya. Jalur keluar saat keadaan darurat. Jalur keluar keluar dulu. Jalur keluar saat keadaan darurat. Yang ketiga, dampak dari gempa bumi. Dampak dari gempa bumi, yaitu, mohon maaf saya terbiasa dengan bahasanya mereka itu masih agak kacau. Tempat aman untuk berlindung saat gempa di kelas. Yang ketiga, tempat aman untuk sebenarnya untuk berlindung saat gempa di kelas. Kecil aja. Itu. Oke. Yang nomor 4, bunyi peringatan tanda bahaya. Bunyi peringatan tanda bahaya. Oke. Selanjutnya tempat aman. Selanjutnya tempat aman untuk berkumpul setelah bencana gempa bumi adalah, nah itu bahasa Jawanya, tempat aman berkumpul setelah bencana gempa bumi adalah itu. Oke. Ya, karena ini kata tanya adalah disebut. Ya. Kita ulangi. Tempat aman untuk berkumpul setelah bencana gempa bumi adalah, karena yang berkaitan tempat aman berkumpul saat bencana
benar tangga. Ini yang reguler. Berarti ini, berarti yang kan cuma ini. Makul. Mimpi. Sana. Ini ada 3 bagian ya. Yang pertama pengertian gempa bumi. Pengertian itu tadi bisa diartikan pengertian, Pengertian artinya pengertian gempa bumi. Yang selanjutnya macam gempa bumi. Macam gempa bumi. Dampak gempa bumi. Dampak gempa bumi. Persiapan gempa bumi. Persiapan itu bisa diartikan adalah bisa sebelum persiapan gempa bumi. Selanjutnya langkah-langkah menghadapi gempa bumi. Langkah-langkah menghadapi gempa bumi. Ini kita keluarkan di sini dulu aja. Yuk, yang pertama silakan disyaratkan jalur keluar saat keadaan darurat. Jalur keluar saat Darurat. darurat. Yang kedua, dampak dari gempa bumi. Dampak dari Gempa bumi. Yang ketiga, tempat aman untuk berlindung saat gempa di kelas. tempat aman untuk berlindung Saat gempa di kelas. Bunyi peringatan tanda bahaya. bunyi peringatan Bunyi peringatan tanda bahaya. Yang selanjutnya, tempat aman untuk berkumpul setelah bencana gempa bumi. Tempat aman untuk berkumpul setelah setelah bencana bencana gempa bumi adalah. Yang bertanya harus ya. Mungkin ada pertanyaan dulu teman-teman semuanya. Silakan, ada pertanyaan. Jadi kuncinya hafalkan yang abjad. Abjad tadi hafalkan. Ketika nanti mau tanya apa, seumpama tanya buku, nggak bisa isyaratnya ya diabjadkan, diijazah saja, BUKU. Tetapi di sana harus saya titip pesan harus di